Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi pada video kedua pada mata kuliah analisis numerik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama dalam konsep analisis numerik, yaitu tentang Dirac-Taylor. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan kepada kalian semua bahwa di dalam analisis numerik kita menggunakan konsep ini ketika cara biasa atau cara dengan analitik tidak bisa memberikan hasil karena sifat daripada permasalahan yang dibahas adalah sesuatu yang tak hingga. Untuk menyelesaikan hal tersebut, maka salah satu solusi yang bisa kita gunakan adalah numerik atau konsep numerik, analisis numerik. Sebenarnya analisis numerik ini tidak memberikan hasil yang mutlak, akan tetapi sifatnya adalah hampiran, atau dapat dikatakan bahwa hasil yang kita dapatkan dari menggunakan analisis numerik adalah hampiran atau sekitaran daripada hasil yang mutlak. Akan tetapi hasil tersebut mendekati hasil yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, konsep daripada analisis numerik bisa digunakan sebagai solusi untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan analitik atau cara biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Dirac-Taylor. Dirac-Taylor ini merupakan bagian dari konsep analisis numerik. Dirac-Taylor ini merupakan fondasi dari kalkulus diferensial. Oleh sebab itulah Dirac-Taylor perlu dibahas di dalam matematika, khususnya dalam analisis numerik. Apa yang sebenarnya yang dibahas di dalam Dirac-Taylor? Itu yang kita ingin lihat. Dan bagaimana penerapan Dirac-Taylor dalam konsep matematika. Dan juga di dalam ilmu informatika dan juga komputer. Kita coba perhatikan penjelasan berikut ini. Kalau kita lihat dari sejarahnya, konsep Dirac-Taylor itu muncul dari atau lahir dari seorang ilmuwan yang bernama Brooke-Taylor, yang lahir pada tahun 1685 dan meninggal pada tahun 1731. Pada awalnya, Dirac-Taylor yang ditemukan oleh Brooke-Taylor ini tidak diketahui apa kegunaannya. Yang mana Brooke-Taylor ini adalah seorang matematikawan asal Inggris yang dikenal dengan teorema Taylor-nya atau seri Taylor-nya atau Dirac-Taylor. Brooke-Taylor ini mempelajari matematika atau mempelajari tentang konsep-konsep matematika itu dari John Machin dan juga Cale. Yang mana mereka bersama-sama untuk mencari solusi yang luar biasa tentang pusat osilasi. Dalam bukunya yang berjudul Methodus Incrementorum Directa et Inversa, itu merupakan salah satu atau sangat berkontribusi besar dalam pembukaan cabang ilmu matematika, khususnya dalam kalkulus perbedaan terbatas. Pada awal ditemukannya Dirac-Taylor oleh Brooke-Taylor tidak diketahui fungsinya. Akan tetapi sekarang sudah diketahui bahwa ternyata Dirac-Taylor itu merupakan fondasi utama dari kalkulus diferensial. Bagaimana konsep dari Dirac-Taylor itu sendiri? Kalau dilihat dari sejarahnya seperti ini. Dirac-Taylor itu merupakan representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga. Ingat, ini ada kata kunci tak hingga. Artinya menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa atau analitik biasa karena sifatnya yang tak hingga. Dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Misalkan ketika kita ingin melakukan penurunan terhadap sin, sin diturunkan menjadi apa? Jadi cos, sin dan sebagainya. Tidak ada batas akhir yang kita dapatkan.
Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang berupa hampiran mendekati hasil yang sebenarnya, kita bisa menggunakan deret Taylor. Deret Taylor ini, apabila deret Taylor ini terpusat di titik 0 atau nilai X, ada juga yang membuat fungsinya menjadi nilai C itu di 0, maka deretnya menjadi deret Maclaurin atau deret dasar atau sifat dasar dari deret Taylor itu adalah deret Maclaurin. Rumus daripada deret Taylor adalah seperti ini. Ini adalah fungsi diferensiabelnya. Ini dimisalkan fungsinya itu di C ya, bisa X, bisa X0 dan sebagainya. Rumusnya adalah F fungsi C ditambah turunan fungsi C, turunan pertama fungsi C per 1 faktorial dalam kurung X dikurang C ditambah turunan fungsi kedua C per 2 faktorial S kurang C maka 2 sampai seterusnya ya. Ini 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Sebenarnya ini ada 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu kan sama dengan 1 ya. Kalau kita lihat lebih rinci lagi, F ini kan merupakan definisi dari fungsi. Nilai kalau kita, rumus ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Itu sigma n sampai tak hingga F fungsi ke n a per n faktorial dalam kurung X dikurang a per n. F ini nilai dari turunan ke n dari F pada titik A. Ini faktorialnya. Ingat bahwa jika X dikurang A pangkat 0 dan 0 faktorial itu didefinikan sebagai 1. Ini adalah definisi utama daripada deret Taylor. Nah, sekarang kita lihat kegunaannya apa. Kegunaan dari deret Taylor ini adalah salah satunya dalam metode numerik yang digunakan dalam perhitungan atau pendekatan nilai fungsi yang tidak bisa dihitung dengan manual. Berikut beberapa contoh soal penggunaan deret Taylor. Contohnya seperti ini. Tentukan nilai hampiran atau nilai yang mendekatikan hasil yang sebenarnya dari lem 0,6 sampai ordek keempat. Ini diambil batasnya ordek keempat. Di sekitar titik X0 sama dengan 1. Titiknya X0 sama dengan 1. Ya. Cara penyelesaiannya. Ingat, kalau dilihat dari rumusnya, artinya kita perlu melakukan diferensial atau turunan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke ordek ke-4. Nah, turunan pertama, jika 0,6 dimisalkan sebagai X, ya, 0,6 ini dimisalkan sebagai X, nah, maka turunan pertama kita coba cari nilai X yang nilai dasarnya dulu. Di sini nilai dasarnya X0 sama dengan 1. Maka fungsi len X, nilai X, turunan pertamanya 1 per X, turunan keduanya min 1 per X kuadrat. Ini pangkat 2 ya, kuadrat, bukan 2X tapi pangkat 2. Turunan ketiganya 2 per X pangkat 3, turunan keempatnya min 6 per X pangkat 4 sampai 24 per X pangkat 5. Jika X ini merupakan X0 yang nilai dasarnya 1, maka X len 1 sama dengan 0. 1 per 1 sama dengan 1. Min 1 per X pangkat 2, artinya 1 kuadrat. Min 1. 1 per 1. 1 pangkat 3, artinya 2 per 1. 2, dan seterusnya. Didapatkan turunan sampai turunan kelima. Jika nilai ini kita substitusikan pada persamaan di atas, persamaan ini, ya, substitusikan ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan fx pangkat 0 tambah x dikurang s0 x dikurang s0 atau x dikurang c bisa juga, atau c dikurang x, tergantung s0 nya berapa. Tadi s0 nya adalah 1 ya, nilai dasarnya. Turunan pertama S kurang S0, turunan kedua sampai ke 4 karena ordek keempat ya, karena diminta sampai ordek keempat, tambah R4 ya, tambah R4. R4 ini dalam istilahnya adalah sampai dengan yang F5, ini 5 faktorial. Jadi kalau kita substitusikan fx0 kita dapatkan tadi f0 berapa,
ditambah X dikurang 1, kalau nilai X0 nya 1, X0 1 per 1 faktorial adalah 1, dalam kurung turunan pertama dari X0 adalah 1. Jadi turunan pertamanya adalah 1. Ini kan turunan pertama adalah 1. Ya. Selanjutnya X dikurang 1 kuadrat per 2 faktorial. Turunan kedua adalah min 1. Nah, 2 faktorial. Dan sampai ke 4 min 6 ditambah R4X. R4X. Selanjutnya, karena fungsinya adalah len X, artinya len X tambah 0. Ini kurang 1. Kita selesaikan. Ini tinggal penyelesaian. Karena X ini yang tadi adalah 0,6, maka kita gantikan 0,6. 0 plus 0,6 dikurang nilai dasarnya 1. Dikurang 0,6 untuk menggantikan nilai X ini. 0,6 dikurang 1 kuadrat per 2. Sampai dengan R4 sama dengan 0,6. Ini nilai batasnya. Maka jika dihitung dengan matematis biasa, maka didapatkan hasil min 0,5, 0,7733 plus 406. Nah, ini adalah hasil mendekati yang didapatkan. Nah, kita coba lihat contoh yang kedua. Dalam contoh yang kedua ini, tentukan hampiran fungsi cos X sampai orde ke 6 di sekitar X0-nya sama dengan 0. Artinya nilai dasarnya adalah 0. Artinya kita menggunakan direct Maclaurin. Ini rumusnya. Karena X0-nya sama dengan 0, maka ini Fx0, X1 faktorial, turunan pertama X0, 2 faktorial turunan kedua X0. Ini ada kesalahan, ini 3 faktorial ya. 3 faktorial. Nah, ini salah, 3 faktorial seharusnya. Dan sampai ke yang kelima. 1, 2, 3, 5 ya. 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini rumusnya. Kalau kita turunkan, cos diturunkan, min sin, min cos turunkan sampai pada, ini diturunkan sampai 10 boleh, nggak apa-apa. Karena tadi nilai X-nya sama dengan 0, cos 0 berapa? 1. Sin 0, 0. Cos 0. Cos 0 lagi, 1. Sin 0, 0. Dan seterusnya. Didapatkan ini adalah turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, 4, dan seterusnya. Kalau nilai turunan ini kita substitusikan ke dalam rumus, maka didapatkan 1 plus X per 1 faktorial, karena X, kenapa tinggal X? Karena X dikurang X0-nya kan tadi 0, maka tinggal X. 0, 1, ini 3 faktorial, ada tadi kesalahan. Dan seterusnya, ini boleh diteruskan selanjutnya. Ya, di selanjutnya. Selanjutnya kita sederhanakan, maka hampiran fungsi fx sama dengan cos x sampai suku orde ke-6 di sekitar x0 sama dengan adalah cos, nah, ini sampai ke 6 ya, cos 1 kuadrat per 2 tambah sampai ke suku ke-6 atau faktorial ke-6. Hampirannya dapat kita buat seperti ini. Kalau cosnya pi per 4, seperti ini. Nah, itu adalah contoh proses sistematis daripada penyelesaian menggunakan Dirac Taylor. Ya. Di dalam ilmu komputer biasanya salah satu beberapa kegunaan daripada Dirac Taylor ini adalah ada penggunaan dari perhitungan metode numerik, digunakan untuk sistem kenali, ada konsep Dirac Taylor yang digunakan, membuat persamaan matematis dari suatu sistem, ada juga Dirac Taylor yang digunakan. Selanjutnya perhitungan analisis matematika, dan masih banyak penggunaan sistem komputer yang menggunakan Dirac Taylor. Ya, itu adalah contoh yang saya berikan. Selanjutnya tugas dari saya adalah buatlah kesimpulan atau penjelasan satu halaman kertas A4 dalam satu halaman kertas A4 boleh diketik dengan Word tentang konsep Dirac Taylor ini ya, ketik di Word boleh tentang konsep Dirac Taylor, tulis
apa saja yang telah kalian ketahui tentang konsep direct dialect ini. Ya, maksimal yaitu dalam satu halaman kertas A4. Ya, itu tugas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar Edmundo atau kolom komentar YouTube. Terima kasih. Saya tutup pertemuan pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.